Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Dari guru kami menyampaikan dengan sanad yang bersambung sampai ke pengarangnya Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya. Bab adabil wudu, bab tentang adab berwudu, bersuci, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang bersih lahir dan batin, zahiran wa batinan. Di dalam surat Taubat, ya, dan juga surat Al-Baqarah, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka taubat dan suka kebersihan. Tuh, ya. Jadi Islamnya agama bersih, agama yang menyuruh kita kebersihan, baik luar maupun dalam, Pak. Bukan cuma luar doang, bukan, tapi luar dalam, dohir batin gitu. Jadi batinnya suka taubat, membersihkan dari dosa, ya, dengan istighfar dan taubat, itu kan bersihin, ya, ya. Terus fisik kita bersihkan dengan wudhu. Sebenarnya kalau kita ngikutin ini, ya, prokesnya Allah dan Rasulullah itu ya sehat semua, ya, insya Allah, ya, dengan izin Allah, ya, ya. Biarin aja, ya. Biarin, nggak usah diin. Ya, nanti kalau di itu tambah ini dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini turun waktu sahabat itu mereka berwudu mau sholat di Masjid Quba. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah bisa berziarah ke makam Rasulullah, ke Masjid Nabawi dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ya, kita bisa sholat di Raudhah Nabi Muhammad SAW, kita bisa menangis curhat kepada Rasulullah di situ, ya, kita bisa ke makam Baqi', ya, ke Uhud, ya, termasuk ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain, ya, masjid-masjid yang bersejarah, yang dibangun Rasulullah SAW dari para sahabatnya Rasulullah SAW, amin ya rabbal alamin, ya, dalam keadaan sehat. Biar nggak apa-apa dia, ya. Dia pengen ngaji, ya. Bab, jadi Islam agama kebersihan. Ada suatu saat Rasulullah, ini ada di Sahih Bukhari, saya sampaikan, Rasul pernah lewat kuburan, dan ahli kubur ada dua kuburan sedang disiksa. Ini hadisnya ada di Sahih Bukhari. Mungkin udah pernah dengar sebagian, ya, mungkin saya ulangi supaya kita mengambil hikmah dari hadis ini. Jadi Rasul lewat gitu sedang menjerit dia. Itulah mukjizatnya Rasulullah, salah satu mukjizat Rasul, beliau mendengar siksaan kubur. Ya, mudah-mudahan kita semuanya nanti kalau meninggal, ya, dihindarkan, dijauhkan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, karunia kubur, ya, nikmatnya dan indahnya kubur, terangnya kubur, amin ya rabbal alamin, ya. Salah satunya itu amalannya adalah, kalau kata guru saya dan kiai saya, baca di habis sholat maghrib itu surat Al-Mulk, Tabarok, ya. Nanti kalau ngaji, mungkin kalau sekarang ngaji sampai isya, berarti ntar bisa gitu, ya, bisa, atau malam nggak apa-apa, pokoknya dalam satu hari kalau bisa jangan ditinggalkan baca surat Al-Mulk sama surat Al-Waqi'ah, ya, ada beberapa surat yang lain, tapi khususnya itu, ya, kalau malam Jumat Al-Kahfi dengan Yasin, ya. Jadi lewat menjerit, kemudian Rasul nanya dengan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa disiksa gitu. Orang sekarang kadang-kadang lewat kuburan nyantai aja, ya. Coba kalau dia tahu, kalau kita tahu, ya, Ya, tapi takutnya kalau kita tamu jantungan, Bu.
nggak bisa makan nanti. Ini Rasulullah yang mukjizatnya tahu apa yang sedang terjadi di alam kubur itu. Terus kata malaikat Jibril, ini orang ini, dua ahli kubur ini punya virus, punya penyakit dalam dan penyakit luar. Penyakit luarnya adalah kana la yastabri'u minal baul. Dalam riwayat lain, kana la yastanzihu minal baul. Orangnya cuek terhadap kebersihan dan kesucian. Mohon maaf, kalau dia buang air kecil, buang air besar nggak cebok. Oh. Akhirnya apa? Sholatnya batal karena kan najis buat sholat, batal sholat. Kecuali apa ya namanya, dia nggak tahu, nggak sengaja, atau nggak bisa dihindarkan lagi, ya kan? Kena sedikit misalnya apa ya, karena hujan gede, deras banget gitu, sarungnya kena kecepretan gitu, itu masih bisa dimasal. Jangan satu sarung kena misalnya kotoran, mohon maaf, ayam gitu, tai ayam atau ini, ya jelas itu, ya kan? Tapi kalau kena becek dikit karena mau ke masjid terus hujan gede, terus musim hujan gitu kena dikit, itu masih ma'dzur namanya. Kalau di dalam fikih Imam Syafi'i itu disebut dengan apa tuh? Kalau di fikih Imam Hanafi umumul balwa itu nggak bisa dihindari lagi gitu, kecepretan nggak bisa dihindari lagi. Ya, kalau di kita, kalau di madzhab Imam Syafi'i itu istilahnya al-ma'fu anhu, ya betul, ma'fu anhu, dimaafkan sama Allah. Karena sedikit, kalau dimaafkan itu sedikit. Kalau satu baju sama baju masalananya kena kotoran apa misalnya kucing gitu, ya jelas itu mah najis, ganti Pak, ya jangan buat sholat gitu. Tapi kalau sedikit itu insya Allah ma'fu anhu gitu kalau Imam Syafi'i, ya dimaafkan. Baik, Imam Ghazali mengatakan jadi saya kembali lagi, yang satunya kenapa sebabnya, maaf ya, tadi kan dua orang kan kuburan itu, dua ahli kubur yang sedang disiksa. Yang satu dia cuek, tidak peduli dengan urusan bersuci atau kebersihan. Yang keduanya, yang orang yang satunya lagi, urusannya virus batin, dia suka gosip, suka memprovokasi orang, suka ngadu domba orang. Ya hati-hati, khususnya yang ibu-ibu nih. Biasanya ibu-ibu paling demen banget dah kalau ngaji deh, ngaji setengah jam, yang 1 jamnya buat ngerumpi. Enggak bener apa enggak bener? Enggak, kalau di sini kayaknya sih enggak sih, ini mah di sono ya. Kalau di sini nggak beda ya. Ya, jadi apa namanya tuh, jadi dua-duanya disiksa oleh Allah. Kenapa? Yang satu cuek terhadap virus luar, ya tadi tidak bersih. Yang satu lagi tidak ngurus, tidak peduli dengan virus batin. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari virus luar dan dalam, amin ya, virus lahir dan batin, amin ya. Fa idza faragta minal istinja'i fala tatruk as-siwak. Tuh, kata Imam Ghazali, ya, kalau kamu sudah bersuci, udah mohon maaf, udah buang air kecil, buang air besar, habis itu sebelum wudu siwakan dulu. Salah satu sunnah Rasulullah yang pudar sekarang. Ada beberapa sunnah yang hampir kayak mau hilang gitu ya. Salah satunya siwak ini. Coba di sini siapa yang bawa siwak? Kagak ada kayaknya nih. Ini tuh Pak Haji. Jadi rutin tuh. Kalau orang tua saya ngajarin, jadi ini tasbih dipasang sama siwak itu. Ini lepas nih, saya udah ikat itu biasanya. Ya, lepas. Nah, jadi dipasangin gitu di sini. Kalau kata orang tua kami gitu. Ya, ini diikatlah pakai karet atau pakai. Jadi dia ada satu paket nanti. Jadi mau sholat, ya kan, siwakan dulu dari kanan ke kiri. Ini terus kanan atas bawah gitu. Ya sebelum sholat. Ya, itu sangat disunahkan sekali. Gitu. Nah, itu siapa kiri. Kalau Habib Umar itu ya, itu ada di kantongnya ada khusus itu ada lubang khusus dijahit ya oleh penjahit untuk siwak. Sampingnya pulpen, gitu. Ya. Ini kelihatannya remeh, tapi masya Allah Pak, ini dalam sejarah pernah terjadi begini. Pada zaman Sayyidina Umar, beliau pernah perang, menang terus. Suatu saat kalah. Kata Sayyidina Umar, ini pasti ada di antara kita. Kan evaluasi lah, ayo coba kita semua ngoreksi nih, kayaknya ada yang salah nih kita nih.
Saya yakin di antara kita ada yang biasa melakukan sunnah terus ditinggalkan ini, terus kita kalah jadinya. Coba masing-masing ngoreksi apa kira-kira sunnahnya yang ditinggalkan. Akhirnya ada sahabat yang bilang begini, ya wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, saya biasa siwak, tapi waktu perang itu saya ketinggalan siwak saya. Nah itu kali itu sebabnya. Tuh, akhirnya nanti kalau kita perang lagi, kalau ada perang, kalau enggak ada, jangan nyari masalah. Kalau misalnya kita terdesak perang dan kita harus mempertahankan diri, itu wajib mempertahankan diri kan, ya kan? Maka jangan lupa bawa tuh siwak semuanya. Akhirnya dibawa siwak semuanya. Nah, pada waktu itu posisinya Sayyidina Umar dengan pasukannya itu ada di atas gunung. Nah, posisi musuhnya itu ada di bawah. Ya agak jauh, mungkin 500 meter gitu atau 1 kilo. Nah kata Sayyidina Umar, semuanya pakai siwak, pakai siwak gini. Nah musuh yang dari jauh tuh dilihatnya seperti kayak pedang gitu. Aduh bahaya nih, kita digigit semua nanti katanya. Lari katanya, lari dari ini nih. Jadi dilihat dari jauh seperti apa ya, kayak mungkin ada yang melihatnya seperti tongkat, ada yang melihat seperti apa nah, seperti senjata gitu, seperti apa, pedang gitu loh. Pokoknya wah gawat ini, kita bisa digigit kan gini, dikiranya dari jauh tuh kayak mau gigit gitu. Jadi pada takut akhirnya kabur itu. Tuh ya, jadi jangan diremehkan, sunnah Rasulullah itu punya khasiat yang luar biasa. Itu khasiat yang kelihatan ya, tapi ada khasiat yang apa namanya, yang tidak kelihatan tapi nanti dirasakan insya Allah di hari kiamat. Ini kata dalam hadisnya nih, fa innahu madharatun lil fam, pembersih gigi. Dia punya Pak, ini ada penelitiannya ya, itu ternyata dia punya kandungan zat, namanya zat apa tuh yang pemutih itu, fluorid ya, fluorid bukan fluorida, yang apa namanya bisa memutihkan itu ini. Dan kalau pernah silaturahmi ke sowan ke Kiai Buya Munfasir di Pandeglang, itu giginya putih sekali Pak. Beliau katanya ini nggak pernah lepas dari siwak, putih Pak, putih sekali pokoknya. Masya Allah, saya juga waktu lihat beliau itu bengong gitu ya, oh kok gigi saya belum pernah lihat gigi seputih ini. Ternyata rahasianya ini, rahasianya di sini. Itu janji Nabi, bukan janji saya. Kalau saya janjinya Nabi loh. Ya, madharatun lil fam, hadisnya gitu. Madharatun lil fam, pembersih gigi. Wa mardhatun lirrabb, dan menjadi sebab mendapatkan keridhaannya Allah. Mendapatkan, menjadi wasilah kita dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan ya kita semua dicintai Allah dengan wasilah apa namanya, siwak ini ya. Masing-masing nanti ini siwak ya. Ini paling berapa sih gitu kan kalau beli ya. Tapi karena saking ininya tuh jadi kita udah nyantai aja. Tapi kalau kita remehkan sunnah Nabi Pak, nanti akhirnya apa? Lama-lama tuh dia, setan tuh begini. Kan awalnya cuman sunnah, betul gak? Kayak kita sering gitu. Cuman sunnah ini. Nanti lama-lama Pak, yang wajib juga kan baru sholat isya nih, kan masih lama, baru juga jam 9, nah gitu. Jadi nanti meremehkan yang sunnah, lama-lama apa? Yang wajib gitu. Makanya yang sunnah kalau para wali itu, jadi wali itu mendapatkan kewalian dari Allah bukan karena yang wajib Pak. Kalau wajib udah jelas itu, tapi karena sunnah. Itu hadisnya begitu di Sahih Bukhari dari Abu Hurairah. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi syai'in afdal mimma aftaratu alaih wa yazalu 'abdi yataqarrab ila bin nawafil. Jadi hambaku, artinya para wali itu mendapatkan karamat, mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah karena apa? Karena sunnahnya. Itu Rabi'ah Adawiyah, wali perempuan ada wali, iya ada itu contohnya. Rabi'ah Adawiyah itu sholatnya waktu sakitnya meriang gitu, sakit demam, itu masih sempat sholat 100 rakaat. Itu meriangnya. Pertanyaannya gimana waktu sehat gitu? Kita waktu sehatnya aja boro-boro tuh 100 rakaat. Ya Bu ya. Hah? Ya, alhamdulillah ada kalau masih 2 rakaat mah, ya kan? Itu nggak ada setengahnya. Ya. Jadi jangan tinggalkan siwak ya, gitu.
wa mashatatun lisyaitan, dan mengusir setan. Wa sholatun bisiwakin afdal min sab'ina sholatin bila siwak. Ya, sholat ini hadisnya ada ada rujukannya. Jadi tadi itu hadisnya di Sahih Bukhari. Kalau yang pembersih, siwak itu pembersih apa namanya, mulut, ya, gigi, dan menjadi apa namanya, penyebab untuk dapat keridhaan Allah. Itu dalilnya ada di Sahih Bukhari, bab tentang puasa, bab siwak, ya, nomor hadisnya 24249 gitu. Itu ada di Sahih Bukhari, ya. Terus yang kedua ini, wa sholatun bisiwakin afdal min sab'ina sholatan bila siwak. Sholat ya, satu sholat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 sholat tanpa siwak. Ya, maksudnya itu saking apa ya, dianjurkannya siwak gitu loh, ya. Tapi Ustaz, gimana saya nggak pakai siwak ini? Jadi kalau gitu mah ini terus dong dengan yang ya gak begitu juga. Jadi semuanya yang rahasia Allah, ya. Bisa jadi kalau dia khusyuk walaupun tanpa siwak, ya karena mungkin apa namanya emang nggak ada siwak atau bagaimana, bisa. Itu mah urusan Allah lah, ya. Yang jelas secara dohirnya begitu, ya. Sholat dengan siwak lebih afdal daripada sholat tanpa siwak, ya. Warawiya an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, ini fadilahnya siwak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki fi kulli shalah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwak hatta khasyitu an yuktaba alayya. Tuh. Seandainya, kata Rasulullah, seandainya saya tidak memberatkan umatku, saya wajibkan siwak. Cuma kan berat ya, maka tidak diwajibkan. Gitu. Nah, Bu, nih kata Rasulullah, ini ada hadis, ya. Ini hadisnya, ya, ada di Sunan Tirmidzi, ya. Laula, kata Rasulullah nih, laula an asyqa ala ummati, seandainya saya tidak memberatkan umat saya akan wajibkan siwak itu. Kalau diwajibkan gimana, Pak? Berat ya. Ya, nggak apa namanya, berat lah, makanya tidak diwajibkan gitu. Tapi ada sunnah yang diwajibkan untuk Rasulullah. Apa contohnya? Sholat tahajud. Sholat tahajud untuk kita hukumnya apa? Sunnah, tapi untuk Rasulullah wajib gitu. Ya, jadi ada gitu, ya. Terus jadi waktu wudu nih, sumajlis setelah siwak. Jadi gini, sebelum wudhu kalau bawa siwak nih, yang bawa siwak, siwakan dulu, ya, siwakan. Nah, habis siwakan apa namanya, ini tangan, basuh tangan 3 kali, ya. Setelah tangan baru baca bismillah. Oke. Nah, baca bismillah baru mulai apa namanya, kumur-kumur, terus ini hidung. Terus baru, nah niatnya di mana? Niatnya adanya di awal fardunya wudhu, di muka, gitu. Itu cara ininya, urutannya begitu, ya. Hati-hati, karena kalau niat misalnya di awal duluan, nanti kan dia awal fardunya ada di muka, gitu. Tapi kalau di awalnya sunnahnya apa? Sunnahnya tadi kata Rasulullah, kalau mau wudhu basuhlah tangan dulu 3 kali. Takutnya, masya Allah Pak, baru terasa sekarang waktu COVID ini. Gini, ternyata ini tangan ini banyak bakterinya, bener gak? Terus misalnya nih, mohon maaf, dia nggak apa, sebelum wudhu dia langsungnya gitu, langsung basuh muka gitu, langsung basuh muka, ternyata bakteri atau virus itu masuk ke mata kita, bahaya nggak? Tanya dia sama dokter. Saya waktu itu dengerin dari beberapa dokter, ya, dokter spesialis apa ya, kulit, macam-macam tuh. Dia bilang gini, apalagi waktu lagi pandemi gini, lagi COVID itu, dia kan dari apa, droplet, dari apa namanya, dari virus-virus yang ada di itu, jangan garuk-garuk tangan kita, bener gak? Jangan garuk-garuk mata atau ini. Bapak misalnya pegang sampah nih, ya, mohon maaf ya, pegang sampah, langsung garuk ke sini, gatel nggak nih di sini? Subhanallah, ternyata Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah ngajarin, sebelum kita wudhu,
ya, cuci dulu 3 kali. Supaya rontok dulu itu, supaya hilang dulu itunya virusnya. Bahkan dalam hadis dari Jabir itu ada di Sahih Bukhari, apabila kalian bangun tidur, maka terlebih dahulu cuci tangan 3 kali sebelum wudu, sebelum apa-apa. Masya Allah. Kenapa? Kata Rasulullah, karena dia waktu tidur la yadri aina batat yadu, karena waktu tidur dia nggak tahu tangannya kemana. Orang kalau tidur tahu nggak tangannya kemana, Bu? Mohon maaf ya, mungkin keselangkangannya di situ banyak virusnya. Kita ini hidup dengan virus, Bu. Kata guru saya, guru saya yang di Mesir ya, saya Yusri itu dokter pembuluh darah, dokter bedah. Beliau bilang kita ini 70% virus. Kita di badan kita 70% yang ada di perut kita itu, mohon maaf ya, yang buang air besar itu semua virus kan, bakteri. Tapi subhanallah, dengan kekuasaan Allah, Allah bikin antibodi, penangkal. Jadi ada yang menangkalnya, terus ada virusnya, ada penangkalnya. Yang lebih hebat lagi, subhanallah ya, lalat itu ada 2 sayap. Sayap kanannya virusnya, sayap kiri penangkalnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari mana dokter tahunya? Dari Rasulullah di Sahih Bukhari, Kitabut Tib, bab tentang medikal nabawi. Dari Ibnu Abbas, bahwa apabila ada lalat hinggap di minuman kalian, celupkanlah sekalian, karena dalam satu sayapnya penyakit, tapi sayap yang lainnya menjadi obatnya. Ceblungin gitu, jangan langsung diangkat, nanti dia itu masih virusnya, dia masih racunnya gitu. Hah? Lu ya itu, ya jangan dibuang, sayang Bu, apalagi susu ya tuh sayang banget itu, mubadir, Masya Allah. Tapi mohon maaf ya, kalau misalnya bikin 1 muk itu, 1 gelas muk itu yang gede itu, susu misalnya, ya kan, kena lalat 1, jangan dibuang, sayang. Tapi kalau kena lalat 100 lalat, ya jangan diminum. Amin hadis itu. Orang isinya lalat semua di dalam, minum. Sakit perut jangan salahin saya, itu bukan, jangan salih hadisnya, itu terlaluan namanya. Ala Nabi Muhammad ya. Nah, makanya kedokteran itu berhutang budi dengan Rasulullah. Lihat itu di internet ada penelitiannya tentang lalat, tentang ini cuci tangan setelah tidur. Semuanya ada di dalam hadis Nabi. Masya Allah ya, alhamdulillah. Ya, bersyukur kita menjadi umatnya Rasulullah SAW ya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para para aulia, para nabi dipimpin oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Saya kira cukup kan udah ada. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di minggu keempat ya, malam Senin keempat insya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat ya. Bisa ngikutin thalabul ilmi, ngaji dalam hidup kita ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.